Nah, jauh kemudian sebelum. Bang, saat ini kan dari tahun 2017-an lah kita sebut ya, itu kan Apriani kan udah mulai terlihat nih. Nah, kemudian bahkan ini yang paling luar biasa adalah meraih medali emas di Olimpiade Betul. dengan usia yang masih 23 tahun. 23 Nah, Abang tahun. sendiri melihatnya bagaimana, Bang? Ya, saya jujur aja sebagai orang yang istilahnya dalam artian apa namanya ikut mengantarkan APRI ke Mas Icuk, saya senang sekali artinya. Sebetulnya gini Mas, sebenarnya kemarin dari awal-awal kan memang sudah banyak pertanyaan sebetulnya. Bahkan di media Kendari sendiri banyak mengabarkan bahwa informasi bahwa Mas Icuk Apriani ke Mas Icuk itu oleh tim talent scouting Mas Icuk. Saya diam aja, saya nggak mau bantah. Karena saya pikir ya buat apa bantah-bantahan begitu, nggak ada guna juga karena memang istilahnya malah nanti dikiranya saya mau nyari-nyari apa gitu loh kan. Nama gitu ya. Iya, karena memang waktu itu saya membantu benar-benar membantu Mas, benar-benar nggak ada niat apapun. Kita memang pure la ilahi ta'ala untuk bantu gitu kan. Karena pertama masih ada hubungan keluarga dan satu daerah gitu kan, dan kita punya kesempatan untuk bantu, kenapa tidak kita bantu. Dan ya udah, makanya kenapa pada saat itu salah satu poin kenapa juga saya mau untuk merekomendasikan ke Mas Icuk tanpa saya tahu, tanpa saya pernah lihat itu permainan seperti apa, ya itu tadi, niat kita memang benar-benar tulus untuk bantu, udah kita bantu, kalau memang alhamdulillah berhasil, ya alhamdulillah gitu, dan sampai saat ini alhamdulillah berhasil gitu. Dan disebut sebagai tim scouting saat itu gimana Pak? Padahal kan bukan tim scouting bukan, gitu ya. Kalau dibilang tim scouting bukan makanya yang informasi di Kendari di media-media lokal Kendari bahwa Apriani itu masuk ke Mas Icuk itu ada tim talent scouting Mas Icuk yang menjemput dia di Kendari gitu loh. Itu yang harus diluruskan sebetulnya bahwa itu tidak benar. Bahwa Apri ke Jakarta itu bersama Pak Akib dan ke saya yang membawa Mas Icuk ke Mas Icuk gitu Aprinya. Bukan tim talent scouting Mas Icuk. Saya bukan tim talent scouting Mas Icuk, bukan. Hanya iya. Bang, ini kan udah apa nih ya, udah diketahui banyak juga ya, ada andil Abang di sini. Nah, sekarang ini pastinya diburu media juga dong Bang berarti. Ya, jadi sebetulnya hal ini saya selama ini memang menyembunyikan, Mas Rat. Cuman karena kebetulan memang banyak teman-teman wartawan yang tahu kejadian itu. Kejadian ini banyak yang tahu. Bagaimana saya bawa Apri pada saat kita bertemu pertama, waktu kita main bulu tangkis bareng dengan teman-teman Siwo, saya ngomong di situ, teman-teman dengar. Terus waktu kita makan-makan, di situ ada acara makan-makan wartawan, terus saya bawa Apri ke sana, mereka juga tahu. Nah, itu jadi mereka makanya menulis berita itu langsung dibikin beritanya bahwa ini andilnya Bang Yuslan gitu loh. Padahal saya tidak pernah mau menonjolkan diri bahwa saya yang bawa, enggak. Di Kendari pun saya diam aja itu informasi itu sampai kakak saya juga pernah nelpon, Kak, emang apa namanya? Emang Pak Akib itu kenal sama Mas Icuk? Ya nggak tahu, Kak. Enggak, beritanya katanya ini Pak Akib yang bawa ke Icuk langsung. Bukannya ada yang bawa, udah Kak, nggak usah dipermasalahkan, saya bilang, nggak masalah itu. Yang penting sekarang Apri sudah berhasil. Gitu. Saya bilang, ya berita di sini soalnya Kak. Dek, dibilang, adik kakak saya di sana. Dek, berita di sini begini ceritanya. Udah biarin Kak, yang penting kita alhamdulillah sudah, Apri sudah bagus sekarang, alhamdulillah sudah. Dan ini baru diluruskan gitu. Iya. Gitu Bang ya. Iya seperti itu karena banyak juga teman-teman dari kemarin begitu Apri juara langsung aduh malam saya ditelepon, teman-teman ditelepon berita yang mereka bikin dari apa teman itu langsung kirim beritanya ke saya. Aduh. Aduh ya udahlah kalau begitu ya udah nanti kita sampaikan biar nggak jadi ini juga jadi apa namanya beritanya sumir gitu kan. Iya. Nah, kita sampaikan dan Apri sendiri memang sudah ngakuin waktu di YouTube-nya itu channel YouTube-nya dia sudah ngakuin bahwa yang bawa dia ke Mas Icuk itu Yuslan, Pak Yuslan gitu. Cuman memang ya itu tadi Apri itu tidak kenal saya karena memang mesti saya satu kampung, saya sudah cukup lama meninggalkan kampung, jadi dia nggak kenal sama saya. Sama juga saya nggak kenal Apri. Dan kenalnya hanya di Jakarta gitu Bang ya? Iya betul. Saya kenalnya itu ya justru lewat Pak Akib. Pak Akib yang sampaikan ada anak kita nih. Pak Yus ini ada anak kita bagus 3 medali emas, gimana ya baiknya?
Ya saya bilang harus dibawa ke Jawa, Pak. Kalau tetap di Sulawesi Tenggara bakal susah itu dia maju. Karena di sana istilahnya ya mohon maaf bukannya tidak maju bagaimana karena memang camp pelatihan seperti di Mas Icuk kan masih terbatas di sana. Iya. Kedua, yang pertama, yang kedua untuk lawan-lawan tandingnya pun juga susah jadi dia dapat lawan tanding yang agak berat gitu loh. Kalau di Jakarta itu di Jawa khususnya ya pasti lawan-lawan tandingnya akan jadi bagus dia makin bagus. Makanya setelah dia dapat medali emas di Kendari datang main sama Josa kalah dia kan. Coba. Padahal Josa masih 1 tahun di bawah umurnya. Padahal di Kendari dia dapat 3 medali emas. Pada saat itu kan saya sempat kaget juga. Aduh kalah nih. Waduh. Ya di bayangan saya karena kalah mungkin tidak diterima. Iya, iya. Karena kalah kan, dan kalahnya jauh di set kedua itu. Kalau nggak salah 21-8, 21 berapa gitu. Pokoknya jauh. Kalahnya. Tapi memang beda kacamata gitu ya dari melihat potensi dari Apriani. Makanya kita berterima kasih banyak sama Mas Icuk sebetulnya karena beliau yang mempunyai mata hati yang melihat bahwa Apri ini punya senjata. Memang dia sampaikan ke saya, Apri ini punya senjata, Bang, senjata matikan. Dan pada saat itu ya Mas Rap, Mas Icuk juga sempat bilang ke saya, Apri ini tidak bisa main tunggal, dia harus main ganda. Oh sempat diomongin di saat itu juga? Iya. Di 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama? Pada saat masuk, dia lihat gaya mainnya, setelah selesai kita ngobrol itu dia bilang bahwa kita coba 3 bulan, Mas Icuk sempat bilang ke saya, Bang, kayaknya Apri ini tidak cocok ganda. Karena postur tubuhnya, terus ya dia punya pukulan mematikan. Jadi pukulannya keras, tapi postur tubuhnya tidak menunjang dia untuk tunggal. Sorry. Dia kalau untuk memain tunggal agak berat. Tapi di ganda kita coba misalnya. Ada potensi dia di ganda. Mas Icuk sudah seperti itu menyampaikan dari awal. Oke, jadi atas pertimbangan itulah makanya Abang juga ibaratnya sangat percayalah kepada Mas Icuk gitu ya. Iya. Kalau percaya sama Mas Icuk saya sangat percaya karena bagaimanapun beliau adalah mantan juara dunia dan sudah melahirkan pemain-pemain banyak juga. Salah satu putranya sendiri juga Tommy Binandia sendiri kan. Nah, makanya saya sangat berharap sekali pada saat itu dengan masuknya Apri ke sana bisa mengikuti jejak Tommy dan alhamdulillah bisa gitu kan. Bisa. Untuk saat ini Bang, ini kan sukses nih ibaratnya turut andil lah membawa Apriani ke Jakarta. Tapi untuk di saat ini masih ada nggak dari komunikasi dengan Mas Akib tadi di Sulawesi kemudian bertawar? Kalau dengan Pak Akib, tapi kalau beliau mantan pimpinan saya juga masih kita komunikasi. Beliau kan kebetulan waktu itu jadi kepala kantor dan saya kepala mes di Jakarta. Jadi memang atasan saya ceritanya. Jadi kita masih komunikasi. Dan masih mencari-cari pemain-pemain yang berbakat. Masih di sana masih. Kalau memang ada terbuka peluang ya kita berharap artinya Apriani ini bisa menjadi pembuka jalan bagi anak-anak di Sulawesi Tenggara khususnya di Konawe untuk bisa bangkit gitu loh dan saya berharap bahwa mudah-mudahan aja ada pemain-pemain yang Apri yang berikut yang bisa kita antarkan ke sini. Cuman memang jujur aja Mas, kendala kita terutama kan memang pendanaan ya, karena memang agak berat juga kalau untuk kita menitipkan. Jadi kita maklum lah kalau misalnya klub itu akan dititipkan pemain, biaya latihan di situ, biaya latihan, biaya makan, biaya mes, itu ditanggung semua oleh klubnya, agak berat juga di mana dia harus membina bertahun-tahun gitu kan. Karena kita tahu bahwa pembinaan itu tidak bisa instan, nggak bisa. Itu harus cukup lama waktunya, bertahun-tahun. Nah itu kita maklum juga. Makanya kemarin saya bersyukur sekali ponakan saya bisa masuk di Mas Icuk dan dapat diskon itu. Lumayan alhamdulillah. Meski bayar tapi dapat diskon, jauh lagi diskonnya. Tapi nggak usah saya sebutin diskonnya ya. Alhamdulillah. Dapat diskon ponakan. Cuman ya itu tadi, kembali ke anaknya lagi bahwa fasilitas latihan sudah oke, sudah bisa, tapi ya anaknya lagi masih malas-malas latihan ya berat.